Selamat hari Minggu. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, terpujilah Allah di dalam kekekalannya. Anugerah keselamatan Allah adalah penggenapan janjinya kepada umat manusia melampaui batas ruang dan waktu. Saya dan saudara patutlah bersyukur karena jalan salib di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kepastian hidup yang kekal. Namun sukacita atas kekekalan itu tidak serta-merta menjamin kita imun atau terbebas dari rupa-rupa persoalan hidup di dunia ini. Mewarisinya memerlukan sikap yang utuh. Dalam pengharapan dan iman atas anugerah keselamatan kekal, namun di dalam kepastian, dan taat di dalam kerendahan hati hari demi hari. Saudaraku, di irisan kehidupan inilah kita diuji. Menjadi murid Kristus dimaknai mutlak melakukan kehendak-Nya, mengarahkan seluruh aspek kehidupan di dunia hanya kepada Allah. Kiranya di dalam tuntunan Roh Allah, jalan bakti hari Minggu pagi ini meneguhkan saya dan saudara berada di dalam anugerah keselamatan kekal Allah. Ibadah pada hari ini Minggu 12 September 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Dandel dari Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut. Marilah kita bangkit berdiri dan memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari pelengkap Kidung Jemaat 170 bait 1 sampai dengan 3. Terbitlah kini sang matahari. Warga Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah
kita aktakan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Ibu Bapa, saudara yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, tema ibadah kita pada hari ini adalah apa katamu tentang aku? Tema kita merujuk dalam pembacaan Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Tuhan, memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan di hadapannya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengakui bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami sampai pada hari ini, ada banyak hal yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu, di hadapan sesama kami. Ada banyak hal pula yang melukai hati-Mu ya Tuhan, juga hati saudara-saudara kami. Oleh sebab itu saat ini kami memohon kepadamu, kiranya Engkau mengampuni kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah pengakuan dosa, mari kita kidungkan pujian Kidung Jemaat nomor 28, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Ya Yesus, tolonglah. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus,
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Hanya di dalam naungan kasih-Mu saja dan tuntunan Roh Kudus-Mu, ya Allah, kami landasi pembacaan firman. Sebab tanpa kekuatan yang berasal daripada-Mu, maka sia-sialah apa yang kami baca dan renungkan. Oleh sebab itu, ya Bapa, kasihanilah kami. Berikanlah kami hati yang terbuka, menerima sabda kebenaran firman-Mu. Dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku.
Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 9. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bacaan kedua terambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku,
adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pembacaan Injil kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-8, ayat 27 sampai 38. Demikian. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Salam jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Ibu Bapak, Saudara yang terhimpun dalam persekutuan Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin, patutlah kita mengucap syukur atas kasih Allah, sebab sampai hari ini, atas tuntunan Roh Allah, sama seperti yang dilakukan oleh segenap orang percaya di muka bumi ini, menjumpai Allah melalui jalan peribadatan yang diartakan dalam pengakuan bahwa Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Pengakuan universal itu menunjukkan dan menyadarkan semua umat percaya bahwa Allah menggenapi janjinya, membebaskan kita dari maut di dalam pengutusan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, melalui jalan penderitaan salib, melampaui batas ruang, waktu, bahkan suku, bahasa, dan status sosial. Saudaraku yang terkasih, pembacaan Injil Markus pasal 8 ayat 27-38 dan tema "Apa katamu tentang aku?" merupakan sebuah keadaan yang terjadi saat Yesus bertanya tentang dirinya kepada para murid. Ada dua hal yang sangat menarik, sebab pertanyaan Yesus meminta kejujuran para murid untuk menjawab siapakah dirinya di hadapan orang-orang lain dan di hadapan para murid itu sendiri. Jawaban yang diterima Yesus dari para murid tentang dirinya yang berasal dari orang lain, mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang menyebutkan, oh Yesus adalah Elia. Bahkan Yesus adalah seorang dari para nabi. Dan yang menarik, yang kedua juga, ketika Yesus mendapat jawaban dari Petrus, "Engkau adalah Mesias." Setelah mendengar jawaban itu, Yesus meminta kepada para murid untuk tidak memberitahukan identitas dirinya kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh pembacaan kita ya, yang kita baca tadi bersama-sama menunjukkan tegangan atau tensi dalam percakapan Yesus bersama Petrus. Mengapa demikian? Ketika Yesus mulai melanjutkan pengajarannya yang menyatakan bahwa dirinya sebagai anak manusia akan mengalami penderitaan, akan mengalami penganiayaan, akan mati, dibunuh, lalu bangkit di hari yang ketiga. Mendengar itu, mendengar pengajaran itu, Petrus menarik, bahkan menegur Yesus. Disinilah tegangan yang dapat kita lihat. Jawaban Yesus sungguh sangat menohok hati Petrus. Apa yang Yesus katakan? "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan kehendak Allah, tetapi engkau memikirkan kehendak manusia." Bapak Ibu yang terkasih, Yesus berpaling melihat kepada semua muridnya dan berkata, "Siapa yang mau mengikut aku,
ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Inilah syarat yang ditekankan kepada para murid dan kepada semua orang yang mendengar saat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyangkal diri itu berarti mengalahkan ego kita, mengutamakan ajaran, menempatkan ajaran Yesus di dalam hidup kita dan melakukannya. Kita menanggalkan keinginan daging kita. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kedua dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Di sana Yakobus mencatatkan bagaimana perkembangan gereja mula-mula, di mana orang-orang Yahudi berbondong-bondong ingin menjadi pengajar. Yakobus memperingatkan bahwa untuk menjadi pengajar, sebab saat itu banyak orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Posisi pengajar bagi mereka adalah posisi yang sangat penting dan terhormat. Oleh sebab itu banyak orang mau memberikan dirinya untuk mengajar. Yakobus mengingatkan bagi mereka bahwa menjadi seorang pengajar harus mengatur lidahnya, menjaga lidahnya. Lidah yang diperuntukkan, yang untuk mengatakan berita yang membangun, bukan menghancurkan. Sebab lidah, walaupun kecil, seperti kemudi di atas kapal, tapi dia mengarahkan bahtera kapal itu. Sama seperti di dalam tubuh kita, lidah, dia bisa membangun hidup kita, tetapi juga bisa meruntuhkan. Mengalahkan ego. Lalu yang kedua, memikul salib. Memikul salib artinya kesediaan untuk menderita. Seperti bacaan pertama di dalam Yesaya 50, Yesaya 40 ayat 4 sampai 9. Di sana digambarkan ketaatan seorang hamba. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, memikul salib itu ditunjukkan dalam nubuatan Yesaya. Sebab di saat itu mereka berada dalam pembuangan. Mereka mengharapkan kedatangan seorang hamba Tuhan. Dicatat oleh Yesaya, seorang hamba Tuhan adalah seorang hamba yang taat dan setia. Lidahnya untuk memperkatakan perkataan yang baru dan membangun bagi persekutuan. Bahkan seorang hamba yang berani memberikan punggungnya untuk dipukul, pipinya, bahkan dinodai dan diludahi. Itu memikul salib. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengikut aku. Mengikut aku itu artinya, Bapak Ibu sekalian, kesediaan untuk berjalan di dalam ajaran terang Kristus.
menempatkan Kristus sebagai sumber kehidupan. Tentunya memang tidak mudah untuk melakukan. Tetapi bukankah kita dianugerahi oleh Tuhan iman dan pengharapan? Bahkan Roh Allah sendiri yang akan menguatkan kita. Syarat-syarat ini berlaku bagi kita, bagi semua orang, bagi semua pengikut Kristus tanpa pandang bulu. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan syarat-syarat itu? Apakah kita memiliki karakter sebagai hamba yang taat? Apakah kita berkata benar, mampu menjinakkan lidah kita untuk mengatakan, mengajarkan sesuatu untuk membangun persekutuan? Apakah kita meneladan apa yang Yesus kerjakan untuk membebaskan orang lain dari belenggu dosa, kesesakan, menjadi sahabat, merengkuh yang terluka dan terpinggirkan? Saudaraku, saat ini saya dan seluruh warga Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin berada di dalam persekutuan yang dilandasi oleh anugerah keselamatan Yesus Kristus. Pun ketika peribadatan ini usai, saya dan saudara akan kembali ke rumah masing-masing. Anugerah itu terpancar. Terang itu terpancar di setiap pelaku kehidupan. Sebab di dalam terang yang sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi bayang-bayang. Bukankah Yesus adalah terang itu? Berada dalam terang, berada dalam ajaran Yesus, maka jelaslah identitas kita. Sehingga melalui iman dan pengharapan, sebagai umat percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, sebagai pewaris kekekalan hidup, haruskah undur karena bayang-bayang kekuasaan manusia? Bapak Ibu yang terkasih, Pramudia Anantatur dalam nyanyi sunyi seorang bisu, ia mengatakan, ia menuliskan, setiap pengalaman baik yang tidak dinilai baik oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain akan tinggal menjadi sesobek kertas dari buku yang tidak punya makna. Padahal setiap pengalaman tak lain daripada fondasi kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, rekam jejak Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin selama 20 tahun lebih sampai saat ini, sesungguhnya secara literal dan digital dapat disusun menjadi sebuah buku yang syarat makna. Bukankah buku itu berisi pengalaman, baik tentang pemberian diri, meneladan, dan perjuangan mengerjakan ajaran sesuai kehendak Tuhan? Meskipun harus dibayangi oleh kegelapan adab, harus merasakan letih, rasa khawatir, rasa kecewa, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Kiranya pada hari ini kita diteguhkan kembali lewat pertanyaan, apa katamu tentang aku? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersaat teduh.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita. Mari mengikrarkan kembali iman percaya kita melalui pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, bersatu hati bersama kami semua saat ini, mengucap syukur atas rahmat penyertaan yang menjadi bagian kehidupan kami. Sampai pada hari ini, bahkan bagi seluruh warga Bapos GKI Taman Yas, Tuhan, Engkau melihat semua nama setiap keluarga dalam golongan usia mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka bersama keluarga. Bagi mereka yang sakit, Tuhan tolong. Hanya Engkaulah sumber penghiburan. Ya Bapa, kami juga berdoa atas pergumulan yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Kepemilikan hak peribadatan bagi jemaat ini, kami berserah kepadamu ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami memohon ya Bapa, kiranya kinerja kerjasama antar gereja dalam internal GKI bersama dengan gereja induk, bahkan sinode wilayah Jabar dan sinode GKI, kami percaya ya Bapa, Engkaulah sang kepala gereja yang akan mewarnai kehidupan mereka. Kami memohon juga ya Bapa atas pelaksanaan penanggulangan COVID-19 di negara kami, baik di tingkat pusat dan daerah. Tuhan tolong semua pihak yang membaktikan diri untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati seluruh upaya mereka. Bahkan Bapa di surga, secara khusus kami ingin berdoa, menyampaikan permohonan kepadamu agar seluruh pengurus GKI Yasmin dapat terus bersinergi dengan baik, membangun persekutuan di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Jemaat dan pengurus memiliki visi misi yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya kepadamu kami berdoa, dan doa ini kami landasi di dalam doa yang sempurna yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di ibadah minggu hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini yaitu dari Roma 12 ayat 13 yang tertulis demikian. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 294, Beribu lidah patutlah. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah sumber kasih karunia dan berkat. Engkaulah Allah yang mengaruniakan Mesias bagi kami. Mesias yang menghibur kesusahan kami. Mesias yang menebus dosa kami. Hanya oleh kasih karunia-Mu lah jiwa kami diselamatkan. Hari ini kami hendak mengucap syukur Tuhan. Dengan penuh sukacita, kami membawa persembahan ini kepadamu. Terimalah dan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri persekutuan dan ibadah hari ini. Marilah kita undur dengan terus mengingat pesan untuk selalu hidup dalam ketaatan kepada Allah, yaitu dengan meneladani apa yang dilakukan oleh Sang Mesias. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 352, Hai Jangan Sendirian. Bebanmu jadi
Saudara-saudara, mari kita masuki pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.